Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Ramadhani dari Binus Online Learning, jurusan Computer Science. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang aplikasi atau AI yang digunakan untuk mindfulness atau memfokuskan diri kita sendiri. Itu. Jadi aplikasi ini bisa berguna untuk Untuk wadah untuk meditasi kita. Itu. Oke, sekarang saya ini untuk share screen dari sisi ininya, materinya. Oke, yang pertama adalah aplikasi mindfulness ini apa sih kegunaannya untuk di era digital sekarang gitu. Hanya saya tertarik untuk mengambil materi ini. Gitu. Oke, ya dari presentasi saya kali ini ada beberapa topik yang saya bawakan. Yang pertama ada beberapa yaitu topik, benar-benar dari topik, yaitu tujuannya saya ingin memberikan edukasi ini buat apa, lalu isi nanti itu apa, lalu penutup dan kesimpulan dan referensi lainnya yang bisa digunakan untuk edukasi eh, edukasi mindfulness untuk diri kita sendiri sih, gitu. Oke, yang pertama dari tujuannya apa sih saya ingin mengangkat materi ini? Yang utama adalah memahami konsep mindfulness dan perannya dalam kesehatan mental. Jadi kita tuh terkadang kita tuh harus memahami tuh konsep mindfulness itu seperti apa dan peran kita tuh apa dalam kesehatan mental. Karena karena mindfulness ini sangat-sangat penting terutama dalam kesehatan mental kita. Gitu. Yang membuat diri kita akan menjadi lebih fokus, lalu mengurangi beban-beban yang ada di pekerjaan ataupun di beberapa masalah gitu. Dan juga bisa dan bisa merefleksikan diri kita sebenarnya itu seperti gimana gitu. Nah, yang kedua adalah menjelaskan sih bagaimana sih AI atau aplikasi itu digunakan dalam aplikasi mindfulness ini gitu. Jadi yang saya ambil ini adalah teknologinya tuh seperti apa gitu. AI atau aplikasi ini bisa mendeteksi keadaan mindfulness kita, lalu gimana kondisi kita dan apa sih teknologi yang dipakai gitu untuk AI ini gitu. Nah, yang ketiga adalah mengidentifikasi manfaat dan tantangan teknologi AI dalam kesehatan mental. Nah, dari sini sih saya ingin memberikan adalah manfaat dan tantangan teknologi AI dalam kesehatan mental itu seperti apa gitu. Jadi nggak pasti ada manfaat atau tantangan atau dari teknologi AI ini dalam untuk aplikasi untuk kesehatan mental itu sendiri. Karena ada beberapa hal mungkin dari sisi ada beberapa orang yang mungkin nggak pengen ribet atau nggak pengen eh, bolak-balik ke orang yang ahli gitu. Nah, itu bisa mengidentifikasi awalnya bisa dari teknologi AI ini gitu. Oke, mulai dari apa sih kita mulai dari apa sih kesehatan mental itu? Yang kedua, apa sih peran teknologi dalam mendukung mindfulness ini gitu. Dan yang ketiga adalah pentingnya mindfulness dalam menjaga keseimbangan mental kita. Oke, yang pertama, apa sih mindfulness itu sendiri? Dan mungkin kalian yang bingung ini nggak tahu tuh apa itu artinya dari mindfulness. Nah, mindfulness ini adalah kemampuan untuk fokus secara umum adalah kemampuan untuk fokus pada saat ini dan hadir sepenuhnya tanpa penilaian. Jadi dari sisi kita itu mempunyai kemampuan untuk fokus saat ini gitu dan bisa hadir dan punya tanpa penilaian itu kita tuh fokus diminta untuk fokus terhadap suatu hal dan kita tuh dan kita tuh bisa diartikan sebagai mungkin kesadaran diri atau sadar akan pikiran, perilaku dan diri sendiri atau maupun orang lain. Nah, konsep mindfulness itu seperti itu. Nah, lalu apa sih yang dapat kita dapat dari mindfulness ini? Ya ada beberapa sih. Mungkin dari kita dapat mengurangi stres, lalu meningkatkan fokus dan dapat mengelola emosi gitu. Lalu bagaimana sih cara menerapkan mindfulness ini?
Itu adalah bisa dengan mulai dari hal kecil, yaitu luangkan waktu untuk memperhatikan hal di sekitar, lalu latihan meditasi secara mandiri. Secara mindfulness ini kan harus fokus ya, dan kita tuh harus meditasinya secara teratur gitu. Oke, yang ketiga adalah gimana sih AI atau aplikasi ini dalam membantu kesehatan mental kita gitu, atau cara mendeteksi awal itu seperti apa gitu. Oke, yang pertama ada beberapa hal. Yang pertama, AI dapat mendeteksi pola stres. Jadi AI ini dapat menganalisis teks, suara, ekspresi wajah, dan data fisiologis dari beberapa pengguna gitu. Jadi AI ini dapat menganalisis tuh mulai dari teks, mulai mungkin misalnya saya lagi kebingungan atau mulai dari ekspresi wajah ketika tertangkap kamera gitu, dan bisa dari detak jantung atau data fisiologis. Nah, AI ini juga bisa nih mendeteksi mulai dari pola tidur atau tingkat aktivitas yang sering kita lakukan setiap hari untuk mendeteksi tanda stres tersebut seperti itu. Nah, yang kedua adalah menyesuaikan teknik mindfulness ini dengan kebutuhan individu. Nah, AI ini adalah menyesuaikan latihan mindfulness seperti meditasi, latihan pernapasan, atau relaksasi berdasarkan kondisi pengguna. Jadi AI ini menyesuaikan dari pengguna itu sedang mengalami apa, mulai seperti beban pikiran yang sangat banyak atau misalnya terlalu stres gitu. Jadi dari AI ini teknologinya adalah menyesuaikan nantinya seperti apa gitu. Nah, yang ketiga adalah memprediksi risiko gangguan mental. Nah, AI ini dapat menganalisis riwayat kesehatan seseorang berdasarkan data percakapan, pola tidur, tingkat aktivitas, dan detak jantung. Nah, ini teknologi yang sangat bagus sih untuk terutama bagi beberapa orang yang ingin menganalisis kesehatannya itu seperti apa, mulai dari sering stres atau mungkin beban pikiran terlalu banyak gitu. Nah, itu dapat menganalisis berdasarkan data percakapan itu. Nah, dari teknologi di atas itu tetap nanti AI akan memberikan rekomendasi personalisasi berdasarkan data pengguna. Nah, AI ini mengumpulkan dan menganalisis data aktivitas pengguna, semisal seperti seberapa sering tuh pengguna tidur atau mengalami stres gitu, atau mood swing atau suasana hati yang dapat berubah-ubah seperti itu. Oke. Dari aplikasi mindfulness ini ada tiga aplikasi yang ingin saya angkat, yang terutama penting untuk bisa kita ambil kesimpulan atau edukasinya. Itu pertama dari Headspace, yang kedua dari Visa, yang ketiga dari Hyper. Headspace itu apa sih? Headspace itu adalah aplikasi yang memberikan panduan meditasi berbasis AI. Nah, yang kedua, apa sih itu Wisa? Wisa tuh seperti chatbot atau semacam percakapan teks berbasis AI yang untuk mendukung dukungan emosional pengguna atau user seperti itu. Nah, yang ketiga adalah Hyper. Hyper ini apa sih? Hyper ini adalah sejenis AI untuk merefleksikan diri dan mood tracking pengguna yang mengalami seperti mood swing atau mood yang berubah-ubah atau merefleksikan diri dengan saya lagi banyak masalah atau lagi banyak beban pikiran gitu, itu bisa menggunakan aplikasi Uber ini gitu. Ntar nanti saya detailin untuk detail aplikasinya seperti apa. Itu yang pertama, kita membedah nih apa sih fitur-fitur utama dari Headspace itu. Nah, yang pertama adalah gambaran dashboard aplikasi Headspace itu kurang lebih seperti ini. Nah, dashboard ini tuh berisi sesi-sesi meditasi yang disarankan berdasarkan kebiasaan pengguna, dan ada program meditasi harian yang bisa diakses dengan sekali klik. Nah, di dalam dashboard ini kita tuh pengen nih pengen kita meditasi itu seperti apa, mulai dari bisa jadi anxiety atau merefleksikan diri gitu. Itu bisa mulai dengan
video-video atau gambaran dari refleksi kita sendiri gitu. Nah, di dalam fiturnya Headspace ini adalah menyediakan meditation session aplikasi. Nah, atau bisa disebut sesi meditasi. Nah, di sini pengguna bisa bermeditasi seperti kebutuhannya, seperti stres, fokus, anxiety, sleep, personal growth, dan dapat menunjukkan jumlah hari berturut pengguna melakukan meditasi. Gitu. Jadi di sini hampir sama seperti apa? Seperti course, cuman ini buat untuk sesi meditasi gitu. Dan ini sangat-sangat bermanfaat bagi kita yang ingin mengetahui gejala awal dari kita tuh seperti apa sih, konsep mindfulness kita atau masalah mindfulness kita tuh seperti apa gitu.